Halo minasan, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang light novel Konosuba volume 9. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai dengan Kazuma yang sedang mendampingi Megumin ketika ia melatih sihir explosionnya. Nampaknya sekarang, Kazuma beralih profesi sebagai penilai sihir explosion bagi Megumin. Dan nampaknya, hubungan mereka semakin dekat. Seperti biasa, setelah mengeluarkan sihir explosionnya, Megumin pasti kelelahan dan kehabisan mananya. Saat itu pula Kazuma langsung menanyakan, kenapa Megumin begitu terobsesi dengan sihir explosion. Bahkan ketika ia naik level dan ia mendapatkan level point, maka ia akan menggunakan level pointnya untuk semakin memperkuat sihir explosionnya. Megumin juga mengatakan bahwa ia akan menceritakannya ketika mereka sampai di rumah. Dan bahkan, ia mengajak Kazuma untuk pergi ke kamarnya saat nanti. Tentu saja, Kazuma merasa kepopulernya kembali meningkat. Sesampainya di mansion, tentu saja Kazuma tidak sabar menunggu datangnya malam saat ia dan Megumin bisa berduaan. Namun sialnya, ada banyak sekali halangan yang mereka temui. Mulai dari Aqua yang ingin mengadakan pesta kesuksesan festival Dewi Aqua dan Dewi Eris, sampai pengumuman konyol yang dilakukan Megumin bahwa seluruh perempuan di kota Axel harus mengadakan rapat untuk membahas isu tertentu yang berlangsung selama 24 jam. Tentu saja hal itu membuat Kazuma menjadi sangat jengkel dan ia menganggap bahwa Megumin hanya mempermainkannya. Cerita pun berlanjut ketika mereka berempat kembali makan bersama. Saat itu, Darkness kembali menunjukkan kemahirannya dalam menyeduh teh. Dan seperti biasa, teh buatan Darkness sangatlah enak. Namun, Kazuma, Darkness, dan juga Aqua memalingkan pandangan mereka kepada Megumin yang sedang memegang sebuah kalung kristal. Megumin menjelaskan itu adalah sebuah kalung, atau juga bisa disebut jimat dari desa iblis merah. Ia juga mengatakan bahwa jika kalung itu diisi dengan rambut seseorang yang memiliki kemampuan sihir yang besar, maka itu akan menenangkan hati pemiliknya. Akhirnya, Darkness dan Aqua pun memasukkan sehelai rambut mereka ke dalam kalung itu. Dan tiba-tiba saja, Megumin menyerahkan kalung itu kepada Kazuma. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuk Kazuma. Dan Megumin pun berharap bahwa Kazuma tidak lagi mati dalam pertarungan ketika ia memakai kalung itu. Namun, Kazuma sedikit jijik ketika melihat kalung itu yang dipenuhi dengan rambut. Tapi pada akhirnya, ia pun menerimanya. Saat itu, banyak sekali halangan yang membuat Megumin dan Kazuma tidak bertemu. Namun pada akhirnya, mereka memiliki satu kesempatan untuk bertemu. Malam itu, Megumin memasuki kamar Kazuma dengan membawa Chomusuke. Hal ini tentu saja membuat Kazuma gugup, karena Kazuma yakin sekali bahwa Megumin ingin menyatakan cinta kepada Kazuma. Tapi, Megumin tidak melakukannya. Ia berkata bahwa ia hanya ingin mengungkapkan jati diri sebenarnya dari Chomusuke. Tentu saja hal itu membuat Kazuma sedikit jengkel dan mengungkapkan isi hatinya bahwa ia tidak terima dengan hal itu dan memberitahu Megumin agar ia menyatakan cinta kepadanya sebagai kompensasi. Tetapi saat itu, Megumin menjadi tersipu dan salah tingkah. Dan pada akhirnya, ia keluar dari kamar Kazuma dan meninggalkan Chomusuke bersama Kazuma. Keesokan harinya, Aqua, Darkness, dan Megumin menatap Kazuma dengan mata yang sinis. Aqua berkata sikap Kazuma yang sekarang yang sering malas-malasan sudah dapat dikategorikan sebagai gelandangan. Dan tentu saja, Kazuma tidak terima akan perkataan itu. Dan terjadi keributan antara mereka berempat. Akhirnya, Aqua menantang Kazuma untuk bertarung untuk menyelesaikan suatu quest untuk mengakhiri pertikaian tersebut. Dan Kazuma pun menyetujuinya. Kemudian mereka berempat pun pergi menuju guild untuk mengambil suatu quest. Dan sesampainya di sana, mereka mengambil quest yang cukup sulit, yaitu memburu monster pembunuh pemula dan para goblin. Pertandingan pun dimulai. Saat itu, Megumin menjadi juri dan Darkness membantu Aqua untuk menjadi tameng, karena memang Aqua sendiri tidak pernah memakai senjata. Jadi ia perlu dilindungi saat ia merapal mantra untuk membunuh monster. Tetapi tetap saja saat itu Kazuma lebih unggul dari mereka berdua. Sudah banyak goblin yang mereka buru.
Dan tiba-tiba saja, monster pembunuh pemula itu pun muncul sebagai entitas pelindung para goblin. Namun saat mereka bertiga ingin menghadapi monster itu, tiba-tiba saja Megumin merapal mantra explosionnya dan langsung melenyapkan monster itu dan para goblin di sekitarnya. Dan pertandingan itu pun menjadi kacau akibat Megumin. Keesokan harinya, terdengar berita bahwa seorang dewa jahat yang merupakan salah satu jenderal pasukan Raja Iblis telah menyerang ibu kota, dan saat ini ibu kota dalam keadaan yang sangat kacau. Megumin pun terkejut ketika ia mendengar sebutan dewa jahat, lalu ia segera membujuk Kazuma agar partai mereka turut membantu ibu kota untuk melawan dewa jahat itu. Tentu saja Kazuma langsung menolak permintaan Megumin tersebut, tapi pada akhirnya Megumin pun berkata bahwa ia akan tidur bersama Kazuma jika ia mengabulkan permintaannya itu. Tetapi hal itu tidak merubah jawaban Kazuma. Hari pun berlanjut. Tiba-tiba saja Yunyun datang ke mansion untuk mengantarkan Chomusuke, karena saat itu Chomusuke selalu menjadi target mainan bagi anak-anak dalam kota Axel. Setelah melihat Yunyun, Megumin pun berbisik tentang dewa jahat yang menyerang ibu kota. Namun Yunyun menanggapi hal tersebut dengan heboh dan membuat Kazuma curiga akan sikap Megumin. Dan pada akhirnya Megumin pun diinterogasi oleh mereka untuk menceritakan tentang dewa jahat itu. Di sini Megumin pun menceritakan secara detail mengenai dewa jahat itu. Ia juga mengakui bahwa dewa jahat sebenarnya pernah diculik oleh klan iblis merah dan disegel untuk dijadikan objek wisata. Dan saat itu, segel dari dewa jahat itu dilepas oleh Megumin dan adiknya secara tidak sengaja ketika mereka sedang bermain. Tentu saja hal itu membuat seisi mansion menjadi kaget. Dan pada akhirnya mereka berlima memutuskan untuk membantu ibu kota dalam melawan dewa jahat itu. Saat itu, partai Kazuma dan Yunyun akhirnya sampai di depan gerbang ibu kota dengan sihir teleport yang dilakukan oleh Yunyun. Mereka pun disambut baik oleh para penjaga ibu kota karena mereka pernah ikut melawan pasukan Raja Iblis yang menyerang ibu kota saat volume 6 lalu. Namun di sini, hanya Kazuma lah yang memiliki reputasi buruk karena ia dikenal sebagai orang yang mati akibat dikeroyok oleh Kobolot. Akhirnya para penjaga pun menjelaskan bahwa para petualang sedang berkumpul di benteng utama untuk melawan dewa jahat, dan jarak benteng utama dari ibu kota adalah 2 hari perjalanan. Setelah mendengar hal itu, mereka berlima memutuskan untuk memulai perjalanannya. Dalam perjalanan menuju benteng utama, partai Kazuma dan Yunyun dihadang oleh para kawanan bandit yang sangat langka dan juga undead. Namun berkat kerjasama yang kompak juga kocak, mereka semua berhasil melewati tantangan itu. Setelah 1 hari perjalanan, sampailah mereka di pos pertama penjagaan ibu kota, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Saat itu, Kazuma memutuskan untuk mandi di pemandian campuran, seperti yang ia lakukan di kota Arkanletia. Dan tak disangka ia juga bertemu dengan sosok yang ia temui juga saat itu. Ia bertemu dengan wanita berambut merah yang tidak lain adalah Wolfbats atau dewa jahat yang ia ingin lawan. Namun Wolfbats dan Kazuma tidak saling mengetahui satu sama lain, dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berbincang mengenai dirinya masing-masing. Awalnya Kazuma sempat curiga saat Wolfbats bercerita tentang dirinya yang pernah disegel. Namun ia memutuskan untuk tidak membicarakannya, dan malam itu berakhir dengan kepergian Wolfbats dari pos itu. Keesokan harinya, mereka berlima pun sampai di benteng utama, dan sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh Mitsurugi. Mitsurugi menjelaskan bahwa sekarang pihak ibu kota telah terpojok akibat serangan dari dewa jahat itu. Ia juga berkata dewa jahat itu bisa menggunakan sihir explosion dan teleport, sehingga ia menggunakan taktik licik, yaitu setelah dewa jahat itu menggunakan sihir explosion, maka ia langsung kabur dengan sihir teleport, sehingga para petualang tidak bisa menyerangnya ketika ia kehabisan mana setelah menggunakan sihir explosion. Setelah mengetahui situasi tersebut, akhirnya Kazuma dan partinya turut berserta dalam pertempuran. Saat itu adalah pertemuan pertama mereka dengan Wolfbats di medan pertempuran. Megumin dan Yunyun terkejut setelah mengetahui wujud Wolfbats karena sepertinya mereka berdua mengenal wujud itu. Tapi Wolfbats mengatakan bahwa ia hanya mengingat Yunyun dan tidak mengingat Megumin sama sekali.
Tetapi di sini Megumin yakin bahwa Wolfbats hanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Dalam situasi itu, tiba-tiba saja pandangan Wolfbats mengarah kepada Chomusuke yang dipegang oleh Megumin. Saat itu, ia mengatakan dengan suara yang terseduh bahwa akhirnya ia menemukan separuh dari dirinya kembali. Sontak perkataan itu membuat semua yang ada di sana menjadi terkejut. Namun saat Wolfbats hendak mendekati Chomusuke, tiba-tiba saja langkahnya ditahan oleh Aqua. Saat itu Aqua benar-benar mengganggu situasi reuni antara Wolfbats dan juga Chomusuke. Di sini, Aqua juga memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Kultus Axis. Dan setelah mendengar hal itu, ekspresi Wolfbats menjadi kesal. Dan ia mengatakan bahwa ia mendapatkan julukan dewa yang jahat itu akibat karena Kultus Axis lah yang mengatakan hal itu kepada semua orang. Pertempuran hari itu pun sangat dipenuhi dengan ejekan dari Aqua dan juga Wolfbats. Dan pada akhirnya Aqua memutuskan untuk merapal sihir air bahnya. Namun dengan cepat Wolfbats juga merapal sihir teleportnya untuk pergi. Cerita pun berlanjut. Saat berada di aula rapat, akhirnya para pasukan ibu kota memutuskan untuk menggunakan taktik yang sama dengan yang dilakukan oleh Wolfbats, yaitu memanfaatkan sihir explosion dari Megumin dan sihir teleport dari Yunyun. Setiap harinya, pasukan Wolfbats menjadi santapan XP bagi Megumin. Dan tentu saja, hal itu membuat sihir explosion Megumin bisa berkembang ke tingkat di mana ia bisa menggunakan sihirnya tanpa merapal mantranya terlebih dahulu. Tibalah pertempuran akhir. Saat itu, Megumin kembali menanyakan pada Wolfbats apakah ia mengingatnya. Namun Wolfbats tetap menjawab bahwa ia tidak mengingat Megumin. Tetapi sebagai gantinya, ia akan mengingat Megumin sekarang sebagai musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia menanyakan kepada Kazuma bahwa apakah Kazuma adalah seorang keturunan pahlawan, karena nama yang dimiliki oleh Kazuma hampir sama dengan pahlawan yang dihadapi oleh Wolfbats saat dahulu. Tentu saja, Kazuma menyangkalnya, dan ia berkata nama itu adalah nama pasaran di kampung halamannya. Setelah mendengar hal itu, Wolfbats langsung merapal sihir explosionnya, dan sontak membuat semua yang ada di sana menjadi takut dan juga panik. Namun tiba-tiba saja Megumin maju dan berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada Wolfbats karena Wolfbats telah menyelamatkan nyawanya saat dahulu, dan Wolfbats juga memotivasi diri Megumin untuk menggunakan sihir explosion. Pokoknya, saat itu Megumin benar-benar mengatakan kata-kata yang sangat menyayat hati. Dan di akhir perkataannya, dia mengatakan bahwa saat ini ia bisa menggunakan sihir explosion tanpa merapal mantranya terlebih dahulu. Terima kasih, Onesan. Kata-katanya dilanjutkan dengan teriakan explosion yang menyebabkan Wolfbats terkena langsung sihir ledakan itu. Saat itu, sedang diadakan pesta kemenangan di benteng utama. Namun Kazuma dan partinya tidak ikut merayakannya dan langsung pulang untuk menghargai perasaan Megumin. Namun saat perjalanan pulang, mereka memutuskan untuk singgah di pos pertama di mana Kazuma dan Wolfbats bertemu untuk kedua kalinya. Di sana Kazuma langsung memutuskan untuk mandi di pemandian campuran. Namun yang anehnya, Chomusuke terus saja mengikuti Kazuma, dan hal itu membuat Kazuma teringat dengan Wolfbats. Saat itu Kazuma juga memikirkan sesuatu kejadian yang janggal, karena saat pertarungan terakhir melawan Wolfbats, saat Megumin melepaskan sihir explosionnya, ia melihat Wolfbats tersenyum ke arah Megumin. Dan hal kedua yang membuat Kazuma terheran adalah tidak ada sisa dari mayat Wolfbats yang terkena sihir explosion itu. Karena memang sebesar apapun tingkat explosion, pastilah meninggalkan jejak, karena memang yang dihadapinya adalah seorang dewa yang jahat. Tidak mungkin dewa itu langsung musnah begitu saja. Lalu dengan wajah yang sedikit tersenyum, Kazuma berkata kepada Chomusuke yang berada di sampingnya, "Bagaimana suhu air di pemandian ini, Wolfbats-san?" Chomusuke pun menjawab pertanyaan Kazuma dengan menegakkan telinganya, tanda bahwa ia mengerti apa yang sedang ditanyakan oleh Kazuma. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar pada titik ini. Pembahasannya sampai di sini dulu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.